Ya, di video kali ini gue pengen cobain ada sebuah tempat yang jual nasi goreng. Ini gue tahu dari TikTok ya, dan ternyata pas gue cek ratingnya tinggi banget. Pas gue nonton TikTok, gue tertarik karena tampilannya nih nasi goreng yang tipe gue banget. Dia nasinya kelihatan perak, kelihatan kering, katanya juga paling smoky gitu loh. Kita cobain bener apa enggak nih reviewnya ya kan? Kita cobain. Ini gue udah di daerah Serpong, udah ada di depan tempat makannya. Langsung aja. Oh iya, lupa juga. Ternyata ratingnya juga bagus-bagus. Cobain aja dah. Yuk. Ya, ini untuk makanannya udah ada di hadapan gue ya. Gue langsung pesen menunya 4 sekaligus ya. Jadi di sini ada yang nasi gorengnya, ada yang kue tiaw, sama ada yang mie gorengnya. Gue penasaran banget pengen cobain ya. Jadi ini gue lagi ada di Tek 26 by Dapur Bora. Gue tahu ini gara-gara gue ngeliat di TikTok gitu kan. Katanya enak banget. Makanya gue penasaran kita cobain beneran enak apa enggak gitu loh. Di sini tadi gue udah lihat bestsellernya, katanya ada yang nasi goreng kecombrang, ada yang andaliman gitu ya. Terus ada mie goreng juga sama kue tiaw. Dan ternyata di sini juga ada bebek coy. Tuh. Ada bebek ini, bebek Madura ya. Dan yang pengen gue apresiasi juga, dan gue takjub juga pas datang ke sini baru pertama kali ya gue datang tempat makan nasi goreng ini, tapi ada coffee shopnya loh. Ada coffee propernya loh tuh. Ada mesin kopinya juga. Langsung aja lah ya kita cobain. Mungkin gue pengen cobain dari menu yang pertama nih, ada nasi goreng nih. Depan gue kayaknya pakai ini kayak yang kecombrang deh ya. Kita cobain aja ya nasi goreng kecombrangnya. Oh ya, seperti biasa, sebelum gue cobain ya, di sini udah ada yang nitip komen dulu nih. Dari nama si Ahmed Rizky lah, dia bilang begini katanya. Bang, next pakai nama Yesa di botol tumblernya. Dia istriku yang lagi hamil, dia ngidamnya makan selalu nontonin setiap video barumu bang. Alhamdulillah bulan ini usia kehamilannya sudah masuk trimester. Minta doanya supaya lahirannya lancar, dan karena calon anakku ini laki-laki, panjang juga ya. Rencananya mau dikasih nama Hanif, terinspirasi dari namamu bang. Kata istri sih biar nanti wajahnya gatek kayak kamu bang. Oke, kita minum bersama nama gue sendiri ya. Kita minum bersama Hanif. Bismillah. Serius guys, ini sebenarnya tempatnya adem. Kalau lu ngeliat gue keringetan, gue habis shoot di luar tadi. Habis shoot, nasi gorengnya dimasak. Gue tap dikit kali ya. Yuk, langsung aja kita cobain nasi gorengnya. Oke, ini dia. Gue add on telur di sini ya. Kelihatan telurnya pakai telur omega, coy. Dan ini bikin gue pengen datang. Sumpah, ini tipe nasgor yang dari visual pas gue lihat di TikTok itu udah gue banget. Kenapa gue lihat dia asap-asapnya ngebul pas lagi dimasak, sama nih nasinya tuh. Dia perak-perak gini, gue suka nih. Terus nggak terlalu berminyak. Coba kita cium dulu ya. Bener nggak nih, enak kan nih? Wah, ini yang pakai combrang nih fix udah. Kita cobain dulu ya. Gas ya. Wah, ini enak lagi. Waduh. Enak sih, sumpah, nggak bohong gue. Satu suap kali ya, baru abis itu gue jelasin. Nasinya oke banget, dia proper buat nasi goreng ya. Gue demen, nasi tekstur itu perak gitu loh. Kering, gue demen yang gini-gini. Terus toppingnya juga nggak pelit dan harum banget. Udah gue jelasin gue. Ya, cobain lagi deh. Ya, sebelum gue tandemin sama kerupuk, telur, sama acarnya. Yuk. Terus yang gue demen adalah dia asin-asinnya buat lidah gue yang demen makanan strong ya. Ini udah nyentuh syarat makanan yang pas gitu loh. Kayak strongnya dapet tapi nggak sampai nyegrek gitu loh. Jadi pas kalau menurut gue. Dari kayak asinnya, manisnya. Even dia pakai kecap tapi menurut gue nggak terlalu manis. Gue demen nih. Kalau lu tim makan nasi goreng yang tipenya nggak pakai kecap, gue yakin makan di sini walaupun kelihatannya pakai kecap gini, tapi gue yakin masuk aja. Mungkin terus tandemin sama acar kali ya. Karena nggak acar nggak gue, makanya sini gue harus pakai acar nih. Kalau nasgor gue wajib banget coy. Acar, soalnya dia tuh kayak ngasih kesan fresh gitu loh. Yuk makannya. Kan acar tuh wajib sumpah dah. Karena menurut gua dia selain ngasih tekstur, kalau makan nasi goreng yang kayak gurih kayak gini terus kena acar gitu kan, jadi ada freshness-nya. Mantep. Toppingnya nih kayaknya bakso ikan ya. Sumpah kecombrangnya dia tuh wangi tapi nggak overpower. Jadi kayak ada pas dan cukup semerbak di mulut gue. Tapi juga nggak sampai yang nge-take over keseluruhan rasa nasi gorengnya gitu loh. Aroma nasi goreng basicnya tuh ada, tapi dengan aroma kecombrang. Cobain di sini ya telurnya nih. Telurnya telur omega coy. Tuh. Agak masih rani tuh untuk si kuning telurnya. Kalau omega nyebutnya kuning telur apa oren telur nih. Cobek dulu ya. Kita sobek dulu. Pakai ini. Makan ya.
Cuma ini karakter nasgor yang gua banget. Ini kalau ada deket rumah gue beli mulu asli, nggak bohong gue. Poin utama nasgor menurut gue selain nasnya pra, wokenya tuh harus ada. Nih ada di sini nih. Tapi nggak kayak lu lagi nelan knalpot pak asapnya. Jadi menurut gue pas aja gitu loh. Smokinya berasa aja. Oke, menurut gue nih gue approve ya untuk si nasi goreng pertama yang nasgor kecombrang. Justru sebenarnya best sellernya tuh katanya ya, yang signature di sini sebenarnya ada 3. Ada balacan, ada kecombrang, ada yang pakai bumbu bebek. Sumpah, cuman bumbu bebek gue nggak pesen karena gue terlalu banyak pesen menu di sini. Gue pengen cobain mungkin dari yang balacan lagi. Gue pengen cobain yang andaliman nih. Cobain yang andaliman kali ya. Oke, ini nasgor berikutnya yang bakal gue cobain. Di sini ada yang nasgor andaliman. Nah, mungkin lu agak melihat agak perbedaan gitu ya. Adanya perbedaan sama yang nasgor kecombrang. Di andaliman ini gue ngerasa warnanya agak sedikit lebih coklat dan toppingnya pun ada perbedaan. Kalau di sana tadi lu nemuin ada bakso ikan, ada tadi gue sih ngerasanya kayak udah udang gitu ya. Nah, di sini gue nemuin pakai bakso sapi, pakai daging sapi coy. Tuh. Dan dia tadi kan pakai kerupuk udang. Kita lupa mainin ternyata, Pak. Saking enaknya gue sampai lupa tuh. Gue sampai lupa. Sumpah, ada yang sering kejadian gak sih kayak gue gitu kan, kayak lagi makan nasi goreng nih, saking lu enjoy makan nasi gorengnya, terus lu lupa mainin kerupuknya. Gue sering banget kejadian kayak gitu coy. Kayak nasgor udah habis, kerupuk masih ada, masa gue nambah gitu kan? Yaudahlah ya, kita jangan sampai lupa lagi, ntar kita susul aja tuh kerupuknya. Nih yang andaliman ya, mantep banget. Dari looksnya sih gue meyakinkan lah, gue udah husnuzonnya ini enak dah. Nah, karena di andaliman kata mbaknya ini basic bumbunya aja sebenarnya udah ada pedes-pedes ya. Cobain ya, yuk mari. Gue ngerasain ini lebih pekat sih rasanya. Bener ada pedes-pedesnya, tapi dia emang kalau demen yang aromatik wangi banget, sebenarnya lo prefer pasti ambil yang kecombrang. Tapi ini tuh ada manis yang lebih pekat, gurihnya yang lebih pekat gitu ya kalau menurut gua. Tapi balance gurih sama manisnya sama menurut gua. Dia emang ada sensasi pedesnya tapi bukan yang pedes challenge. Jadi pedesnya pedes yang bisa lo nikmatin, ada sedikit sensasi kebas tipis-tipis. Nih ada topping-topping daging sapinya. Toppingnya lumayan banyak, sumpah. Lu serok bagian mana, kanan, kiri, tengah, lu bakal ketemu daging sapinya coy. Gue angkat kayak gini, gue makan ya. Ini daging sapi tuh begini nih maksud gue. Size-nya tuh kayak potongannya nyaman di kunyahan, dia empuk juga, tapi nggak sampai yang keempukan menurut gue. Empuknya pas banget, jadi ketika lagi dimakan, tekstur kenyalnya tuh dapet gitu loh. Dan smoky-nya mah tetap ada dong, mau rasa apa juga. Nah di sini bedanya dia pakai emping nih. Tuh, kita coba pakai empingnya ya, kita serok aja kali nih. Kalau makan nasi goreng mah mesti diserok. Yuk mari. Andaliman menurut gua enak banget, gue suka. Dari segi porsi juga, tadi gue lupa bahas mungkin ya, dari segi porsi menurut gue ini oke banget ya, ngenyangin banget. Bahkan ya, buat perut-perut cewek yang nggak bisa makan banyak, bisa habis berdua sumpah. Cuman kalau buat gue emang sama si Indra juga gitu kan, karena porsi orang kayak belum makan 2 hari, jadi menurut gue ini kita bisa habis gitu loh. Oke, tapi kalau disuruh pilih karena gue tim yang aromatiknya harus terasa banget gitu ya. Gue prefer sih yang kecombrang. Gue paling suka yang kecombrang sih. Ini kecombrang bakal gue habisin. Terus habis itu gue pengen cobain. Kan di sini masih ada kue tiaw, masih ada mie goreng juga. Jujur gue penasaran sama kue tiaw sebenarnya. Karena ini kue tiaw nggak biasa nih. Dia pakai bumbu balacan. Dan tadi emang kecium banget aroma-aroma terasinya. Kita cobain aja yang kue tiaw. Nah, ini dia yang kue tiaw balacan. Nih topping-toppingnya ya, ada bakso, potongan daging udang, ada sayuran, ada acar, pakai kerupuk udang juga, porsinya banyak gitu loh. Bahkan kita tinggal syuting sebentar aja dia masih menyimpan asap-asap di bawahnya coy. Tuh, masih ngebul ya. Ini asap nggak mau ninggal nih. Tuh, selalu bersama sama kue tiaw ya. Cobain, yuk mari. Duh, masih ngebul gini ya. Bismillah. Wah gila ini enak banget nggak bohong. Kue tiawnya kenyal nggak hancur gitu ya. Lagi-lagi kayak di nasi goreng dia tetap pekat bumbunya, balance antara gurih manisnya gitu loh. Aroma smoky-nya ada, terus itu dia tuh aroma-aroma dari terasinya atau bumbu balacannya menurut gue oke banget. Nih dia bikin makin harum dia. Oke, ketahuan noobnya gue. Yuk. Kerupuk udang, jangan sampai lupa. Tuh toppingnya banyak banget ya. Padahal gue lagi nyerok bagian pinggir gitu kan, ketemu aja ada bakso lah. Acar, ya mari. Juga menu di awal gue cobain nggak ada yang fail sih ya. Menurut gue semuanya masuk ke lidah gue gitu loh. Jadi rekomendasi TikTok kali ini valid ya. Kita cobain lagi deh. Cuman jangan seneng dulu karena kita masih punya satu menu yang udah gue pesan gitu ya. Ini ada mie goreng. Kita cobain mie gorengnya deh. Sumpah lu pesan kesini bener-bener porsi orang belum makan 2 hari sumpah. Tuh.
Banyak semua coy, gue sampai bingung ya. Mungkin kita sebelum ke mie goreng, gue pengen ini dulu kali ya, bersantai dulu. Kita cobain americanonya nih. Nah, di sini doang tuh, lu makan mie goreng tapi nggak ngantuk. Jadi abis makan mie goreng kenyang, minum kopi, bener dah. Ada americano coy, dan ini americano itu bukan americano bubuk yang kayak pakai kopi bubuk gitu. Ini pakai tuh, ada espresso machine ya. Dia real espresso nih harusnya. Cobain ya, ya bismillah. Kopinya juga enak, dia untuk dari si acidity-nya, pahitnya menurut gua pas aja, harum juga. Buat sekelas tempat nasi goreng, terus ada kopi americanonya kayak gini, menurut gua ini enak. Dicobain mie gorengnya, sumpah lu porsinya banyak banget ya. Ya ampun, kita hari ini carbo loadingnya gila-gilaan nih. Cobain deh mie gorengnya dulu nih. Yoks, mari. Kayaknya emang nggak ada yang nggak enak ya, enak semua dah. Jadi kalau kalian ngerasa kayak rekomendasi TikTok tuh kadang suka nggak valid gitu loh. Tapi kali ini valid coy. Gue demen sih sama yang ini. Lu tau nggak tipe-tipe nasgor atau mie goreng yang gue pernah review yang kayak lu pernah nonton di yang Mas Rono. Dan ini kayak gini nih, tipe-tipe wanginya nih, wangi banget semoginya. Yuk. Kayak gue bilang, bumbu dia pekat, aroma woknya ada. Mie-nya juga, menurut gue masih kenyal gitu ya. Terus habis itu porsinya, lu lihat nih. Gue udah makan 2 suap, sumpah kayak nggak berkurang. No. Kayak ini nasi goreng yang membuat kenyang sampai besok. Nasi goreng gue sampai error ya? Kenapa ya gue error gini? Kekenyangan kali gue. Nih terus habis itu, kasih acar. Yuk, kita angkat gini, makannya. Nah, gue bener-bener main blowing ya. Pernah nggak lu makan di tempat nasi goreng, ada bebek Madura. Apa aja ada, gue lihat-lihat di sini. Tuh, ada bebek Madura. Ini ada bumbu Maduranya, ada sambelnya, ada nasinya. Iya, tentu ada bebeknya. Terus ada lalapnya gitu kan. Cobain deh dikit deh. Gue biasanya kalau makan bebek, yang pertama gue tes bebeknya dulu, gue giniin nih. Iya nggak? Kita lihat ya, ini pembuktian nih. Lembut apa enggak nih? Ya Allah, bebeknya pasrah banget cuy. Ya Allah. Tuh, kelihatan ada serundeng-serundengnya juga. Nih ya, ini dicubit doang aja dia copot tuh. Gokil. Dalamnya juga nggak dry ya. Cobain bebeknya dulu deh sebelum gue tandemin sama bumbu-bumbunya. Ya mari. Bikin kulitnya garing banget, karena bagian dalamnya lembut. Dia nggak ada bau amisnya, bumbunya juga meresap gitu. Coba kita makan sama si bumbu Maduranya kali ya. Nih dia. Set. Wah, nasinya juga banyak nih. Tuh, dikasih lagi serundeng di atas nasinya. Biasanya kalau gue wok-wok, coba sekarang kita makan agak rapihan dikit kali ya. Nah, gini. Kasih bebeknya. Set. Tuh, gampang banget copot ya tuh kulit-kulitnya tuh. Masih berlemak-berlemak gini. Nah, nggak bisa deh, ternyata nggak bisa rapi gue. Udahlah, kita giniin aja. Yuk, ntar gue susu sambal kali ya. Sambalnya gue nggak tahu soalnya pedes apa enggak nih. Yuk, mari. Wah, enak. Gurih. Terus dia juga ada kayak kenis-kenis kapaknya gitu loh. Enak, cukup pekat sih menurut gue ya. Untuk bumbu bebeknya. Karena orangnya gue nggak sambal, gue udah cobain sambalnya dulu deh. Tanya nyicipnya nih, jujur aja nih gue udah mulai kenyang nih. Tapi gua mode kenyang kayak gini, gue masih bisa enjoy makan bebeknya coy. Coba nih, gue paling suka tuh kulitnya nih. Kulit tuh ada krenyes-krenyesnya gitu loh tuh. Nah, ini gue demen nih. Coba ya, kita kasih sambal. Nah, ini kayak tipikal sambal-sambal korek gitu ya. Cobain. Ya nggak cuma itu satu paket kayak gini lu dapet ini nih, dapat tahu, dapat tempe gitu kan. Dari segi proteinnya oke banget gitu ya. Bebeknya nggak sendiri, udah ditemenin sama tempe. Dan menurut gua sambalnya juga pedesnya oke aja. Lu yang suka pedes, lu yang nggak suka pedes bisa makan karena dia tengah-tengah aja untuk level pedesnya. Ya menurut gua dari semua makanan yang gua coba, menurut gua semuanya enak, approve gitu ya. Dan kalau gue suruh pilih satu, mana favorit gue, nasgor kecombrang sih. Nasgor kecombrangnya enak banget. Jadi menurut gue ini tekstur nasinya, terus juga dia dari bumbunya, terus habis itu juga aroma kecombrangnya gitu loh, yang nggak nge-take over basic rasa dari nasgornya, tapi kayak nasgor ada, kecombrangnya juga ada. Menurut gue balance banget itu. Jadi gue bakal repeat order sih nasi goreng kecombrangnya. Tapi better lu cobain sendiri, lu pilih favorit lu yang mana, lu datang langsung ke sini, karena namanya makanan selera, bisa aja nih cocok di gue, nggak cocok di lu bisa juga sebaliknya. Makanya better cobain sendiri. Segitu aja. Kalau lu punya rekomendasi makanan lain, bisa langsung aja email di mamangkuliner.business@gmail.com. Kasih aja subjeknya, mau good food, mau sad food, gue gas. Dah, segitu aja, gue makan dulu.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.